Diawali dengan memperlihatkan mobil lapis baja yang akan mengantar uang ke suatu tempat. Baru keluar beberapa meter dari markas, tiba-tiba mobil itu dirampok, yang mana kedua petugas dan satu warga sipil dibunuh saat itu juga. Dan inilah Wrath of Man. Satu bulan kemudian, dia bernama Edge, pemeran utama dalam film ini, yang mana pada adegan ini Edge sedang melamar bekerja di perusahaan bernama Fortico. And your reference from Orange Delta Security was impressive. That was a good company. Fortico sendiri adalah perusahaan penyimpanan, pengiriman, dan penjemputan uang ke beberapa tempat, mirip-mirip semacam bank lah. Karena kebetulan Fortico kehilangan dua petugas di awal, Edge pun langsung diterima meski hasil tesnya tidak terlalu bagus. %70 just slipped in. Hari pertama bekerja, Edge ditemani dua seniornya, yakni Bullet dan Dave, untuk mengantar uang ke beberapa tempat. Dan di hari itu, semua berjalan mulus, semulus paha mbak-mbak yang suka nawarin rokok. Saat jam pulang, terlihat Edge tengah memandangi kartu absen, di mana tatapannya seperti menyimpan sesuatu, entah apa itu, karena sejauh ini kita belum tahu siapa Edge ini sebenarnya. Hari kedua bekerja ternyata tidak semulus di hari pertama, oleh karena Bullet berhasil disandra oleh kawanan perampok, di mana perampok itu meminta agar nyawa Bullet ditukar dengan uang yang mereka bawa. They're serious. Shut the fuck up. Dave pun sempat mengajak Edge kabur meninggalkan Bullet sendirian, tetapi Edge dengan tegas menolak sambil berkata, "Itu hanya uang, Dave, dan Bullet adalah teman. Teman lebih berharga daripada uang." Wow. Salah satu di antara mereka diminta untuk memindahkan uangnya ke dalam mobil lain, di mana Edge dengan sukarela menurutinya. Dan ketika memindahkan uang tersebut, Edge pun sengaja melempar tas itu ke samping mobil, sehingga saat perampok itu keluar untuk mengambilnya, tiba-tiba... Sorry, pal. Ya, Edge pun menghabisi para perampok itu dengan sangat santai, sesuai arahan Pak Ya, Edge pun menghabisi para perampok itu dengan sangat santai, sesuai arahan Pak Sutradara, kemudian memeriksa congor mereka satu persatu, seperti ada seseorang yang sedang dia cari. Mereka bertiga pun dipanggil ke kantor atasan untuk menceritakan kronologi kejadian kemarin, di mana di situ ada dua agen FBI yang memberikan beberapa pertanyaan. Namun karena tindakan mereka benar, yakni membela diri, mereka pun dibebaskan tanpa uang sogok sedikit pun. Thank you, Mr. Hill. Malamnya terlihat Edge menangis sambil memandangi surat hasil otopsi, di mana di situ juga ada foto dan biodata karyawan Fortico, sehingga dapat disimpulkan bahwa Edge sedang menyelidiki seseorang di Fortico yang mungkin ada kaitannya dengan kematian orang yang disayangi. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Edge dan Bullet kembali dirampok. Tetapi anehnya, saat melihat bebenguknya si Edge, seketika perampok itu kocar-kacir ketakutan, seolah mengenal dan segan kepada Edge. Get down on the ground. You got 3 seconds. Come on now. Fuck out of here. What the fuck was it, Mike? Bullet yang melihat dengan mata kepala sendiri pun sangat tak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena sangat tidak mungkin jika perampok dengan senjata berat tiba-tiba takut saat melihat bebenguk si Edge, sehingga muncul pertanyaan, siapa Edge ini sebenarnya? It doesn't feel right.
cerita flashback ke 5 bulan sebelumnya dan kita akan mengetahui siapa Edge ini sebenarnya. Faktanya, Edge adalah seorang bos mafia paling dicari oleh FBI dan alasan perampok tadi takut saat melihat Edge adalah karena Edge adalah bosnya. Boss? Tracking you on your phone right. Sebagai komplotan mafia, tentu saja mereka melakukan beberapa pekerjaan kotor, salah satunya merampok mobil lapis baja. Kebetulan anak buah yang bertugas mengawasi rute mobil tersebut berhalangan hadir. Si jenggot putih pun meminta Edge alias bosnya untuk turun tangan sebentar saja untuk mengawasi kemana arah mobil tersebut. Sebenarnya Edge sempat menolak karena dia sedang bersama putranya, namun karena si jenggot uban meyakinkan tidak ada bahaya, Edge pun akhirnya bersedia untuk melakukan tugas tersebut. Nah, kan mulai itu diganggu wong nak. Ya astagfirullahaladzim ya Allah. Oi. And I repeat, no danger. Edge pun meninggalkan putra semata wayangnya di dalam mobil sementara dia mengawasi rute mobil tersebut, yang mana baru keluar beberapa meter dari markas. Ternyata target mereka didahului oleh kelompok perampok lain, dan seperti yang terjadi di awal, jika 2 petugas dan 1 warga sipil menjadi korban, dan warga sipil tersebut adalah anaknya si Edge. Out of the fucking car! Come on! Don't fucking look at me! Out of the fucking car! Let's go! Let's go! Some other Number one, you shot a fucking kid! You shot a fucking kid! What the fuck did you just do? I said the fucking lead. 3 tickets go. Edge sendiri mendapat beberapa luka tembak dan sempat sekarat selama 3 minggu. Dan sebagai bos mafia, tentu saja Edge ingin balas dendam. What I'm hearing is, you think you've done everything. Understood. Beberapa kelompok yang dicurigai pun mereka datangi, sampai produser film anak pun juga mereka datangi. Dan saat tidak mendapat orang yang dicari, Edge pun tak segan-segan membunuh mereka, yang membuktikan jika dia sangat-sangat dendam kesumat. Meski telah menghabiskan banyak waktu, uang, dan memakan banyak korban, tetap saja pencarian mereka tidak membuahkan hasil, sehingga dapat disimpulkan jika bukan orang luar, maka orang dalamlah pelakunya. Untuk itu Edge pun diam-diam memalsukan identitasnya, kemudian melamar kerja di Vertigo seperti yang kita lihat tadi di awal, dan itulah alasan mengapa Edge bekerja di Vertigo ini. Masih flashback 5 bulan sebelumnya, di mana kita akan mengetahui asal mula masalah ini terjadi, di mana di situ terlihat 6 mantan tentara bayaran. Dia bernama Jane, anggota termuda dan paling brutal di antara yang lain, yang sekarang berprofesi menjadi perampok rumah orang-orang kaya, yang mana setelah dibagi ternyata hasilnya tidak seberapa, bahkan untuk membeli motor Supra second pun masih tak cukup. Merasa kurang puas, sang leader pun berencana merampok uang yang lebih besar, yakni mobil lapis baja, dan kebetulan mereka punya teman yang bekerja di Vertigo alias orang dalam yang siap membantu. Dan kita akan melihat langsung kronologi kejadian perampokan tersebut, di mana salah satu petugas ada yang mencoba berontak, sehingga Jane pun tak pugu-pugu memberondong mereka dengan peluru. Dan untuk putra si Edge yang notabene hanya telungkup pasrah pun juga menjadi korban, hanya karena Jane kesal dengan pemberontakan yang terjadi barusan. Anjing gak tuh? Kembali ke waktu sekarang, di mana kehidupan Jane dan kelima temannya sudah bergelimang uang. Namun yang namanya manusia tetap saja tak bersyukur dan selalu merasa kurang, di mana sang leader berencana melakukan hal lebih gila, yakni merampok depot Vertigo. We're not hitting a cash truck. The depot. Black Friday.
Scene kemudian berpindah ke Edge dan Bullet yang tengah bertugas, dan disinilah terkuak fakta bahwasannya Bullet lah orang dalam yang ikut terlibat dalam kematian putranya si Edge. Bullet pun menawari kerjasama dengan imbalan Edge akan dibiarkan hidup, dan Edge pun bersedia membantu mereka agar dia bisa bertemu dengan bajingan yang telah menarik pelatuk yang telah menewaskan putranya tersebut. We're on. ETA 2 minutes. Para perampok itu pun disembunyikan di dalam mobil agar bisa dengan mudah masuk ke dalam depot Vertigo. Setelah berada di dalam, Edge dan Bullet pun kemudian dijadikan sandera. Namun karena para petugas tidak tinggal diam, baku tembok pun tidak terhindarkan lagi. Gator, they're gonna fucking kill me! Bullet, get down! Don't do it! Di saat para perampok sedang asik baku tembak dan yang lain mengambil uang dalam berangkas, disitulah waktu yang tepat untuk Edge beraksi, di mana dia dengan cerdiknya melumpuhkan salah satu perampok, dan saat melihat tidak ada bekas codet di wajahnya, disitulah Edge sadar bahwa orang itu bukanlah pelaku yang dia cari. Kemudian Edge pun menyamar menjadi salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 perampok yang ada. Kemudian memasukkan sebuah ponsel ke dalam tas berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila mereka berhasil kabur dari sini. Free your spawn. Come on, come here. I'm not gonna hurt you. Melihat rekan-rekan perampoknya mulai tersedak, disitulah Bullet pun mulai bergerak dengan cara membunuh semua petugas di Vertigo, yang mana saat Edge akan menembak 2 perampok tersisa, Bullet pun langsung memberondong Edge dengan senjata UMP yang tidak berskin oleh karena dia jarang top up. Once the truck is loaded and we were all in, we plunged. Dengan perencanaan yang matang dari sang leader, mereka bertiga pun berhasil kabur dari sana, kemudian bersembunyi di tempat aman. Terlihat sang leader yang hampir sekarat akibat luka tembak di lehernya, dan saat memiliki firasat buruk terhadap si Jan yang akan meninggalkannya, si leader pun berniat untuk membunuhnya. Namun apalah daya, justru sang leader lah yang tewas oleh Jan anak buahnya sendiri, dan harus koit sebelum menikmati duit haram dan dosa tersebut. Tersisa Jan dan Bullet yang sedang memindahkan uangnya ke mobil lain, yang mana saat Bullet sedang lengah, Jan pun langsung mendor kepala Bullet saat itu juga, sehingga tersisa Jan sendirian yang akan menikmati uang tersebut. Suatu malam saat Jan berada di apartemennya, tiba-tiba sebuah ponsel berdering dari dalam tas berisi uang tersebut, dan tiba-tiba iya, betapa kaget Jan melihat Ed sudah berada di belakangnya. Padahal sebelumnya jelas-jelas Ed sudah diberondong peluru oleh si Bullet. Dan menurut penelitian bocil FF di kampung saya, ada satu faktor yang membuat Ed selamat. Oleh karena senjata yang digunakan Bullet itu tidak berskin, jadi tembakannya tidak ada damage. Maka dari itu sering-seringlah top up. Tolol. Edge pun menyuruh Jan untuk membaca hasil otopsi kematian anaknya, di mana di situ tertulis jika anaknya si Edge tewas akibat tembakan yang tepat mengenai jantung, paru, hati-hati, dan empelah. Dan Edge pun akan melakukan hal yang sama agar Jan merasakan sakit yang sama pula dengan apa yang dirasakan anaknya, dimulai dari menembak hati, empelah, paru, dan terakhir jantung. I want your liver. Lungs. Spine. Snamustagi. Endingnya terlihat Edge yang sangat puas karena telah berhasil membalaskan dendamnya yang sangat berkesumat. Tamat ending yang membagongkan. Saya salah satu pengangguran di Indonesia mengucapkan sarang heo, pempes anak Godzilla.